Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar arah. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya, kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar arah. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator, silakan aja moderator. Ya, moderator yang ngatur, bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator, silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalau kalah itu udah berat ya. Gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Baru saja kita selesaikan pilkada di seluruh tanah air ya, di mana sudah terlihat di hasil quick count siapa saja yang akhirnya unggul dan siapa saja yang kalah. Nah, hal ini menjadi menarik karena menjadi perbincangan di ruang publik. Salah satunya adalah pada acara di stasiun televisi Kompas, di mana di sini ada sedikit perdebatan, bahkan bisa dibilang ya agak panas ya, antara Deddy Sitorus dan mantan koleganya di PDI Perjuangan yaitu Marawar Sirait yang kita ketahui sekarang menyeberang menjadi politisi Gerindra. Nah, bagaimana perdebatannya tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Terus apa setelah Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan demokrasi terancam mati? Ya, kami harus menjaga yang namanya C1. Karena dengan quick count ini kan memungkinkan adanya suatu pembentukan opini yang akhirnya akan meruntuhkan moral force. Sehingga orang, udah kalah nih, udah tinggalin aja. C1 nggak dijaga, lalu besok di PPK mungkin tidak semangat gitu. Nah, ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilu ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan? Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu, ya, serentak? Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada? Itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Baik, Bung Ara. Demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar arah. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya, kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Biar arah. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator, silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator, silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalah itu udah ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernlah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Bukan terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy itu faktanya dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Dan jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan. Heran. Udah, biar arah dulu. Gender base ya. Apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Apa-apa ya. Silakan Bung Ara. Bang, tadi demokrasi terancam mati tadi. Nggak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak kelas tuh lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Kenapa Bang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu.
Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini, Pak, ya, dan makin meningkat, Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini, Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini, Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini, Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI. Bagus TNI kita, menurut saya independen. Betul-betul dia profesional. Oke. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Oke. Kalau misalnya nggak di Jakarta kan semua tadi sepakat independensinya tinggi. Ya, kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya? Udah apa? Udah teriak. Kompas paling duluan lah. Oke, baik. Kompas kan kalau ada apa-apa, Oke, sebentar. Kompas ke Edi dulu ya. Sebelum Kompas juga paling jawab dulu. paling duluan tinggi kan gitu. Kalah menang dalam pilkada itu hal yang sangat biasa. Oke. Secara alamiah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menjadi problem kita kan begini. Dia adalah cara kita membangun peradaban bangsa. Sekecil apapun pelanggaran itu punya konsekuensi. Ya, hari ini kita bersyukur rakyat partisipan pilkada tidak ada yang kemudian keluar dari koridor. Justru catatan kami di banyak tempat itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya temuan. Jadi bukan omdo. Kita nggak boleh denial. Dan juga jangan terlalu arogan menang atau kalah. Misalnya PDI Perjuangan. Kita sebelumnya hanya 7 gubernur misalnya yang kita menangkan. Catatan kita per malam ini minimal menyamai atau melebihin 1 atau 2. Jadi tidak ada persoalan di situ. Dari sisi kabupaten misalnya. Di Kalbar dari 11 daerah kita hanya kalah 3. Di Bali dari 9 daerah kita menang 8. Jadi ini bukan persoalan menang kalah, kawan. Ini persoalan bahwa sebenarnya pemilu ini harus berjalan. Yang berkontestasi adalah mereka yang legal secara undang-undang. Tetapi ketika polisi masuk ke dalam arena, ketika ASN masuk ke dalam, saya tidak mengatakan di seluruh Indonesia, tetapi praktek-praktek ini terjadi di banyak tempat. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Di satu tempat pun itu harus kita permasalahkan. Karena ini bukan soal menang kalah. Ini soal adab bangsa. Sesuatu yang salah, yang jelek, melanggar aturan kita biarkan, itu akan menjadi jurisprudensi. Akan menjadi kebiasaan. Itu nggak boleh. Baik, Bung Deddy, Bung Ara, evaluasinya apa? Ya, kualitas demokrasi penting. Saya lahir dari proses demokrasi dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Kita ikut memperjuangkan demokrasi. Ya, pasti kita juga tidak mau ada penyalahgunaan kekuasaan alat-alat negara. Dan di zaman sekarang yang terbuka begini, kalau kita menggunakan atau siapapun yang menggunakan itu, ya pasti akan ditinggalkan rakyat. Pasti akan ditinggalkan oleh pemilih. Kan begitu. Nah, di sini ada 2 pandangan yang berbeda. Ada yang melihat polisi kah, ASN kah digunakan untuk memenangkan calon, silakan yang berpandangan seperti itu. Kita nggak bisa paksa. Tapi kami berkeyakinan, saya kader Partai Gerindra, jelas ya, Pak Prabowo itu tidak menggunakan alat-alat negara, mau polisi kek, mau ASN kek. Dan itu lahir dari proses demokrasi yang ada. Dan hari ini kita bersyukur Partai Gerindra, ya paling nggak dari quick count yang ada. Ya rakyat percaya sama Partai Gerindra di Sumatera Utara, di Lampung, provinsi yang besar, di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di banyak daerah-daerah yang sebelumnya belum menjadi basis Gerindra.
Oke. Tapi per hari ini itu sudah menjadi basisnya Gerindra. Oke. Kenapa? Karena kepercayaan rakyat tentunya kepada Bapak Prabowo dan juga kepada calonnya, calon gubernurnya, calon bupati, calon wali kota. Nggak bisa. Buktinya ada banyak juga tempat kita nggak berhasil kok. Oke. Jadi sangat tergantung juga kepada Person. figur orangnya juga. Oke. Jadi di sini kalau kita berbeda pendapat, ada yang menganggap ada polisi bermain, ada ASN bermain, silakan. Kalau kami berkeyakinan pilkada ini berjalan dengan demokratis, polisi, tentara, ASN sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Baik. Itu posisi Partai Gerindra. Oke. Ya, itulah tadi perdebatan yang cukup sengit ya, bisa dibilang adu argumentasi yang cukup berkelas antara Marwara Sirait dan juga Didi Sitorus, di mana kader partai PDI Perjuangan tersebut menganggap bahwa selain daripada mereka yang bertarung di pilkada, disayangkan ada beberapa parcok alias partai coklat ya, yang juga ikut bergabung atau ikut-ikutan dalam konsentrasi ini. Nah, hal ini sangat disayangkan oleh Didi Sitorus, karena seharusnya mereka adalah tugasnya untuk mengamankan, bukan untuk ikut-ikutan. Nah, pandangan tersebut akhirnya dibantah oleh Marwara Sirait, di mana dia menganggap kalau Prabowo Subianto itu justru memerintahkan untuk pilkada kali ini itu berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga bisa dikatakan tuduhan-tuduhan seperti yang dikatakan oleh Didi Sitorus itu tidak berdasar dan memang tidak ada buktinya. Nah, itulah tadi perdebatan yang cukup panas ya antara Marwara Sirait dan juga Didi Sitorus. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.